Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coaching dan juga coaching. Bersama saya Muhammad Nur Khaironi dari SD Negeri 1 Pangurjo Kepanjen. Saya Hendy Nur Cahyo dari SD Negeri 2 Artirjo Kepanjen. Saya Irwan Merika dari SD Negeri 3 Artirjo Kecamatan Kepanjen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Endi. Waalaikumsalam Pak Roni. Bagaimana kabar hari ini? Baik Pak Roni. Alhamdulillah. Pada hari ini Pak Endi saya lihat dan akan melaksanakan yaitu coaching terhadap Puji. Benar Pak Endi ya? Iya Pak Roni. Oleh karena itu sebelumnya saya sebagai supervisi akan melaksanakan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang ada terhadap coaching dan coaching. Iya Pak Roni. Agar nantinya coaching dan coaching menemukan hal yang lebih baik. Di antaranya yang akan saya nilai adalah nanti saya akan menilai apakah coaching dan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian jangan lupa Pak Endi nanti adalah dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Ini yang nanti akan saya nilai. Kemudian Pak Endi, bolehkah saya menanyakan sebelum nanti saya melaksanakan observasi? Boleh, tentu saja Pak Roni. Nah, ini adalah pra supervisi Pak Andi ya. Pak Andi, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Andi kembangkan? Jadi nanti pada proses supervisi antara saya sebagai coach dan Pak Irwan sebagai coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga melakukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian Pak Endi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Endi observasi? Yang ingin saya spesifikkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mungkin sedikit dari pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Endi, setelah Pak Endi nanti proses coaching, kemudian indikator menurut Pak Endi ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Jadi yang ingin saya capai dari tujuan pengembangan tersebut adalah si coach bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya. Itu berarti coach bisa menemukan masalah sendiri gitu Pak ya. Ya, itu solusi. Itu Pak Endi ya telah melaksanakan pra supervisi. Dan mudah-mudahan nanti saat melaksanakan coaching bisa berjalan dengan baik. Pak Roni. Ya, insyaallah nanti setelah melaksanakan coaching nanti akan melaksanakan yaitu pertanyaan setelah pasca coaching Pak. Ya, dari sini cukup sekian. Ya, selamat untuk melaksanakan coaching. Terima kasih Pak Roni. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum Pak Endi. Waalaikumsalam Pak Irwan. Pak Irwan. Alhamdulillah ketemu di sini. Bagaimana kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah sehat saja. Pak Endi bagaimana Pak Roni? Alhamdulillah sehat. Baik saja. Begini Pak Endi, kebetulan kita ketemu di sini Pak Irwan. Saya ada unek-unek ya. Semenjak saya ditugaskan atau diberi tugas tambahan sama kepala sekolah itu sebagai operator dapodik. Itu saya kan baru saja diberi tugas tambahan. Sebetulnya saya hanya operator bos sama bendara bos saja lagi. Tapi karena operator dapodiknya yang sebelumnya itu
terima P3K. Akhirnya ke SD yang lain, ya mau kemana lagi karena nggak ada orang lagi, akhirnya saya diberi tugas tambahan lagi. Terus terang sebagai operator dapodik saya masih baru Pak ini ya, masih belum tahu, meskipun ya sudah membuka sedikit-sedikit tapi kan masih belum paham betul. Itu tadi cerita saya sebagai membuka saja tentang permasalahan saya seperti itu. Yang pertama permasalahan saya itu ini, setiap awal tahun pembelajaran atau awal tahun ajaran baru, itu kan kita input data kelas 1 baru nih. Yang kita ambil atau tarik siswanya itu dari TK. Itu kan secara online ya Pak Endi ya, secara online tariknya. Itu tuh kok sulit sekali ya Pak Endi ya. Seperti ini. Contohnya hari ini saya narik nih, dari sekolah TKA gitu nih. Contohnya saja nih. Saya tarik 2 atau 3 siswa. Kan siswa itu kan tidak dari satu TK saja kan, dari berbagai TK kan masuk ke SD saya. Contohnya dari TKA itu saya narik 3 siswa baru, sudah saya tarik di online-nya, di webnya, dan sudah masuk. Tapi begitu saya sinkron, itu kok nggak masuk ke aplikasi dapodik saya Pak ini. Jadi akhirnya ya saya coba cari lagi, terjadi lagi seperti itu. Bagaimana itu Pak ini? Mengenai pertanyaan atau unek-unek Pak Irwan itu tadi, pada waktu kita melakukan tarik data pada awal tahun pelajaran, utamanya tarik data dari lembaga TK ke SD, itu terkadang kita memang mengalami kendala. Seperti contoh mungkin dari pihak TK-nya itu memang belum mengeluarkan siswa tersebut, sehingga masih tersangkut di dapodik di lembaga TK tersebut. Jadi kita melakukan tarik data juga tidak bisa Pak Irwan. Terus kedua, itu kemungkinan dari koneksi internet Pak Irwan. Misal ini Pak Irwan mungkin menggunakan wifi IndiHome atau wifi yang lain mungkin. Saya di sekolah itu menggunakan IndiHome. Kalau memang di sekolahan Pak Irwan itu menggunakan wifi IndiHome, itu terkadang kita kalau melakukan proses tarik data itu terkendala di situ Pak Irwan. Dikarenakan mungkin yang menggunakan jaringan tersebut itu tidak kita saja, mungkin dari lembaga lain juga menggunakan IndiHome juga. Jadi kita terkendala di situ. Kadang memang data tersebut dari TK sudah dikeluarkan, tapi kita tarik dari lembaga kita tidak bisa terjadi narik siswa tersebut. Nah itu bisa dari koneksi internet sekolahane panjenengan atau Pak Irwan sendiri. Dan yang kedua, setelah Pak Irwan tadi kita menggunakan koneksi internet itu dari IndiHome, itu bisa kita akali. Bisa kita akali menggunakan paket data dari handphone atau Android kita. Jadi kita lakukan tethering. Jadi kita menggunakan paket data atau koneksi internet melalui handphone kita atau Android kita. Bisa disiasati seperti itu Pak Irwan. Dan itu pun sudah saya lakukan, dan banyak sekali teman-teman yang sudah terjadi kendala seperti yang diceritakan Pak Irwan tadi, itu alhamdulillah itu bisa tertarik datanya dari lembaga TK ke lembaga SD yang kita tarik. Seperti itu Pak Irwan. Terus Pak Endi, untuk paket data yang disampaikan Pak Endi tadi, tethering tadi, apakah semua operator lancar atau hanya operator tertentu yang lancar? Kan di situ kan banyak sekali, ada Indosat, ada Telkomsel, dan sebagainya itu. Iya Pak Irwan.
terkait untuk masalah jaringan data menggunakan paket data dari operator, misalkan dari operator Telkomsel ataupun kita menggunakan dari XL ataupun Indosat, itu sama saja selama berada dari jangkauan jaringan. Misalkan di situ tidak ada jaringan internetnya, kita melakukan perjalanan jauh atau mungkin kita berada di lingkungan pedesaan mungkin yang tidak ada jaringan internetnya, itu kita tidak bisa melakukan tarik siswa ataupun sinkron data dari lembaga TK ke lembaga SD. Oh gitu ya, jadi semua operator itu bisa asalkan kita masih dalam jangkauan jaringan internet ya. Betul sekali Pak Irwan, betul sekali. Terus apakah ada waktu-waktu tertentu kalau kita harus tarik data atau sinkron dari aplikasi Dapodik itu? Tidak Pak Irwan. Cuma kita memang sebagai operator kita harus siap 24 jam ketika kita diperlukan terkait tarik data ataupun sinkron data dari pihak dinas ke lembaga. Jadi kita memang harus siap sebagai operator itu 24 jam Pak Irwan. Itu ya, di semua waktu bisa ya kita lakukan sinkronisasi atau tarik data siswa secara online tadi. Betul sekali Pak Irwan. Terus yang kedua Pak Endi gini, dasar dari setelah kita tarik data tadi online-nya kan kita harus memperbarui data siswa tersebut yang sudah masuk di aplikasi Dapodik kita. Itu kan dengan cara kita memberikan formulir dari Dapodik itu kita berikan ke siswa, terus biar diisi oleh orang tua. Itu di sekolah saya gini Pak Endi, kemarin sudah saya berikan formulir yang dari Dapodik itu, terus saya beri jangka waktu untuk mengembalikan. Anak-anak ini tolong dibawa pulang, diberikan orang tuanya besok atau lusa segera dikembalikan ya, karena Pak Irwan segera mengisi datanya Dapodik saya gitu. Tapi kok ternyata kebanyakan itu anak-anak itu banyak yang banyak yang telat mengembalikannya. Kadang sampai seminggu itu nggak dikembalikan, sudah saya tagih berkali-kali tapi tetap saja. Padahal kita kan dituntut di Dapodik itu kan ada deadline ya, ada cut off itu yang tanggal biasanya tanggal 31 Agustus itu, padahal kita sudah dekat dengan cut off tapi formulir tidak segera kembali gitu loh. Saya agak-agak sempat down juga jadi operator Dapodik itu. Padahal kalau seperti ini saya ya capek juga kok, nggak kerja nanti setelah cut off gitu. Mungkin Pak Andi punya pengalaman atau solusi atau bagaimana biar kita cepat selesai mengerjakan Dapodiknya sebelum cut off itu. Sebelum ke jawaban yang sesuai, boleh saya bertanya Pak Irwan? Monggo. Mungkin Pak Irwan punya kiat-kiat atau cara selain kita membagikan secara formal formulir tersebut, mungkin ada cara-cara lain, misalkan Pak Irwan mempunyai cara menggunakan Google Sheet ataupun Google Formulir. Google Formulir menggunakan Google Formulir ataupun kita menggunakan aplikasi WhatsApp, mungkin kita berikan list WhatsApp mungkin. Seperti itu Pak Irwan. Mungkin cara-caranya Pak Irwan sendiri. Kalau sebetulnya saya punya cara seperti itu, tapi saya itu takutnya kita kan harus formulir itu kan harus diberikan gitu, tapi ternyata nggak kembali. Kalau memang tidak apa-apa, saya itu ingin sekali membuat Google Formulir berdasarkan formulir dari Dapodik, terus saya berikan linknya ke orang tua melalui guru kelas yang ada di grup WhatsApp itu. Kalau saya kan nggak masuk di grup kelas, saya minta tolong guru kelas untuk memberikan link Google Formulir itu, gitu loh. Biar nanti segera
datanya bisa segera saya terima, meskipun saya membagikan formulir gitu, tetap saya bagikan gitu loh. Bagaimana seperti itu Pak Edi? Nah, dimungkinkan mungkin memang misalkan dari wali murid Pak Irwan itu memang wali muridnya itu menguasai gadget atau mungkin teknologi pada Android, jadi bisa mengikuti apa yang kita sampaikan kepada wali murid terkait Google dokumen itu tadi atau Google formulir itu tadi. Jadi wali murid bisa mengisi lewat Google formulir itu tadi. Mungkin kalau yang tidak bisa menggunakan kita input secara manual Pak Irwan. Mungkin ini kalau di sekolahan Pak Irwan ada wali murid yang orang tuanya itu kedua orang tuanya kerja di luar kota ataupun luar negara, mungkin jadi TKW ataupun bekerja di luar negeri. Jadi orang tua tersebut tidak bisa secara langsung memberikan atau mengisi formulir yang Pak Irwan berikan. Jadi kita melakukan secara manual, mungkin kita bisa kontak langsung terhadap wali murid tersebut. Jadi kita lakukan secara manual Pak Irwan. Selain dari kita melakukan yang Pak Irwan lakukan tadi, misal membagikan formulir kepada wali murid ataupun siswa agar segera dikembalikan, terus yang tidak kembali tadi kita lakukan pengisian Google langsung formulir. Kita hubungi langsung orang tuanya gitu nggih Pak Irwan. Terus yang misalkan dari Google formulir atau Google Form itu tadi dari wali murid tidak ada yang bisa menggunakan gadget, kita bisa menggunakan via WhatsApp agar kita kontak langsung dan kita bisa mengisi formulir secara tepat waktu. Ketika misalkan ada cut off dapodik, kita segera bisa menyelesaikannya, tidak sampai di luar batas waktu yang disediakan Pak Irwan. Terima kasih Pak Edi. Banyak sekali informasi dari panjenengan tentang dapodik. Insya Allah ini nanti akan segera saya kerjakan karena kita juga dikejar deadline ya, karena cut off sudah dekat. Dengan segera mungkin nanti akan saya kerjakan dengan mungkin nanti saya akan menggunakan paket data dari handphone dan akan saya buat Google formulir untuk berikan ke wali murid. Soalnya rata-rata itu wali murid di sekolah saya itu pada waktu pendaftaran itu saya lihat kok semuanya itu bawa HP. Saya kira mereka sudah menguasai tentang gadget teknologi. Mungkin bisa. Betul sekali. Untuk segera saya laksanakan itu nanti. Pak Irwan. Terima kasih Pak Edi. Pak Irwan. Ini saya ada kegiatan lainnya ini. Saya lanjut, monggo kegiatannya dilanjut kali Pak Roni. Pak Roni ngapunten ganggu niku nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Edi. Nggih, sami-sami Pak Irwan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Pak Edi, tadi Pak Edi telah melaksanakan coaching bersama dengan Budi ya. Nah, kira-kira dari coaching yang Pak Edi lakukan itu indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa? Yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan, jadi saya melakukan kehadiran secara penuh dan mendengarkan aktif si coach tersebut dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mendorong coach agar menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Itu berarti sudah tercapai ya Pak? Yaitu melakukan hal tersebut. Ya Pak Endi, setelah saya lihat tadi ketika pelaksanaan coaching, setelah saya observasi, Pak Endi sudah sesuai dengan alur kita dengan bagus. Kemudian sudah fokus terhadap yang dikembangkan, sudah bagus dan sudah sesuai dengan prinsip yaitu coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Pak Endi, untuk selanjutnya setelah Pak Endi melaksanakan coaching tadi,
kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan agar nanti ketika melaksanakan coaching berikutnya itu bisa berjalan lebih baik dan bisa lebih baik lagi untuk si coaching. Jadi kedepannya, karena tadi yang saya lakukan terhadap psikoci itu masih ada kekurangan pada alur tirta tersebut, kedepannya saya akan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan agar antara coach dan coachee bisa sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching agar dalam proses coaching berikutnya jadi lebih baik lagi. Itu Pak Endi ya. Ya mudah-mudahan ya nanti akan ada perkembangan dari Pak Endi sebagai coaching selanjutnya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ketika melaksanakan coaching berikutnya. Ya sekian Pak Endi untuk pertanyaan ini. Mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan diri Pak Endi. Sekian, terima kasih. Ya itu yang bisa sampaikan. Ya saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Waalaikumsalam Pak Endi. Gimana kabarnya Pak Roni? Alhamdulillah Pak Roni sehat. Saya dengar Pak Roni mau melakukan kegiatan coaching hari ini. Ya betul Pak Endi. Saya akan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan coachee. Sebelum Pak Roni melakukan kegiatan coaching dan beserta coachee, saya sebagai observer mau menanyakan pertanyaan-pertanyaan prasupervisi sebelum Pak Roni melakukan kegiatan tersebut. Ya Pak. Monggo. Pertanyaan saya, Pak Roni ingin meningkatkan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Roni sendiri? Ya Pak Endi, saya sebagai coaching nanti ingin melakukan yaitu kehadiran penuh terhadap coachee yang pertama. Yang kedua yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif ketika proses coaching tersebut. Kemudian saya berusaha untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga si coachee itu bisa menemukan masalahnya dan bisa menemukan solusi terhadap masalahnya Pak Endi. Nggih, Pak Roni. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Roni. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi Pak Roni? Oh ya kompetensi yang saya akan spesifikkan Pak Endi ya, itu diantaranya adalah kehadiran saya sebagai coaching secara penuh. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah saya berusaha menghadirkan mendengarkan secara aktif terhadap coachee yang menyampaikan permasalahannya itu. Kemudian berikutnya adalah memilah dan memilih bagaimana bisa memberikan pertanyaan berbobot. Itu diantaranya kompetensi yang secara spesifik akan saya lakukan secara observasi Pak. Nggih Pak Roni. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang mungkin Pak Roni inginkan. Indikatornya apa saja? Misalkan dari coachee tersebut bisa bagaimana, ataupun agar si coachee tersebut bisa mengatasi masalah, atau bagaimana Pak Roni? Ya, indikatornya intinya saya ingin mudah-mudahan si coachee nanti bisa menemukan solusi terhadap masalahnya sehingga ia merasa lega untuk menghadapi masalah yang akan diselesaikan. Itu diantaranya Pak. Iya Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Itu saja pertanyaan prasupervisi dari saya sebagai observer. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Selamat melakukan coaching dan semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak Endi. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam. Ada Pak Endi. Oke Pak Roni. Pak Irwan. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Endi? Dari mana tadi?
Ini tadi dari Pak, dari sekolahan. Oh Dari iya, sekolahan. iya. Ada apa kira-kira ke sini Pak? Iya. Pak Irwan? Gini Pak Roni, saya ini punya apa ya, unek-unek. Selama ini saya kan jadi guru itu ya ndak apa ya, agak kurang bagaimana gitu loh. Anak-anak itu sering sekali tidak memperhatikan, tidak antusias di proses pembelajaran. Betul. Padahal saya ini jadi guru ya sudah cukup lama juga gitu loh, Pak Roni. Kok anak-anak itu pada waktu proses pembelajaran, pada waktu saya memberikan penjelasan atau tentang materi yang akan saya ajarkan, anak-anak itu kok tidak antusias, kadang bercanda dengan temannya, kadang juga sering izin ke belakang, terus tiduran di meja seperti itu. Oh iya, dari permasalahan Pak Irwan itu kira-kira tujuan apa namanya yang diinginkan Pak Irwan untuk mengatasi hal tersebut itu apa namanya keinginan Pak Irwan? Ya, keinginan saya itu anak-anak itu bisa apa ya Pak ya, bisa memperhatikan apa yang saya lebih fokus gitu ya. Ya, saya sampaikan anak-anak fokus dalam proses pembelajaran. Jadi materi yang saya sampaikan itu bisa mereka terima, bisa mereka pahami seperti itu. Iya. Mungkin selama ini memang anak-anak kurang antusias, ya, betul, kurang produktif. Kemudian mengenai penilaiannya Pak, hasil penilaiannya selama ini? Ya, penilaiannya ya agak kurang Pak Roni, karena mereka tidak memahami materi yang saya sampaikan karena mereka tidak antusias itu dalam proses pembelajaran, kurang fokus juga seperti itu. Itu mungkin menurut apa namanya Pak Irwan itu kira-kira apa yang menjadi penyebab itu kira-kira Pak? Apa ya Pak Roni? Apa saya kurang kreatif ya? Apa kurang kita biasanya kan jadi saya di situ kan menjelaskan secara ceramah saja. Iya, metodenya ceramah. Iya, gitu. Memang saya kurang inovasi seperti itu gitu. Iya. Ya mungkin sudah. Ya, mungkin apa yang disampaikan Pak Irwan sudah bagus. Berarti metodenya Pak ya? Metode gitu. Kurang ya metodenya. Jadi tidak hanya ceramah saja gitu gitu. Kita harus lebih inovasi beragam. Mungkin saya bisa memberikan apa ya, video ke anak-anak tentang apa yang materi hari itu gitu, seperti itu Pak Roni. Oh iya ya berarti apa yang disampaikan Pak Irwan tadi sudah bagus itu Pak Irwan. Jadi yang disampaikan Pak Irwan tadi sudah apa, berarti Pak Irwan mungkin apa tadi kurang metode, kurang inovasi, dan mungkin perlu adanya apa namanya media pembelajaran yang kreatif betul itu ya sesuai dengan apa namanya Pak Irwan tadi itu sudah bagus, yaitu berarti kurangnya itu Pak Irwan ya. Kemudian menurut Pak Irwan rencana apa berikutnya kalau Pak Irwan sudah mengetahui tersebut, rencana apa namanya Pak Irwan selanjutnya bagaimana? Ya kalau memang seperti itu rencana saya akan segera saya laksanakan. Mungkin saya akan segera membuat media untuk materi selanjutnya tentang menerapkan apa ya teknologi saya, mungkin yang di situ saya mumpuni mungkin ya tentang teknologi. Saya akan membuat mungkin media PowerPoint yang nanti akan saya tampilkan di layar melalui proyektor dan mungkin di PowerPoint juga saya berikan video-video contoh materi yang akan saya sampaikan tadi seperti itu. Iya betul Pak Irwan ya, apa yang panjenengan sampaikan tadi itu mungkin menjadi solusi Pak. Tadi kan Pak Irwan mungkin sudah menyampaikan kurang fokus mungkin anak-anak. Iya, seperti mungkin, itu. Ya, apa yang disampaikan Pak Irwan itu sudah bagus Pak. Ya, itu mungkin rencana berikutnya artinya membuat media pembelajaran. Terus apa lagi Pak Irwan kira-kira selain membuat media itu apa yang kira-kira kiat-kiat apa yang sampean lakukan, yang panjenengan lakukan? Ya mungkin nanti saya nggak hanya menerangkan saja ya, nanti akan saya berikan video jadi anak-anak bisa menonton video itu, bisa mengembangkan, jadi anak-anak bisa bernalar kritis dari melihat video itu. Jadi tidak hanya saya ceramah saja seperti itu. Sepertinya kalau ceramah itu anak sudah bosan mendengarkan. Jadi mungkin seperti itu Pak yang saya lakukan. Selain itu tadi
Pak Irwan sudah mengatakan metode juga nih. Metode berarti ada metode, kemudian ada lagi membuat video dan mungkin tadi adalah apa Pak Irwan tadi? PowerPoint tadi. Ya sudah bagus itu Pak Irwan. Ya berarti langkah berikutnya Pak Irwan sudah baik ya menurut saya. Ya kemudian Pak Irwan mengenai apa yang disampaikan Pak Irwan tadi, komitmen apa yang membuat Pak Irwan agar nanti bisa dilaksanakan dengan baik Pak, kemudian bisa direalisasikan dengan baik apa yang dilakukan oleh Pak Irwan tadi mengenai rencana-rencana tadi. Ya, komitmen saya harus segera membuat media PowerPoint tadi. Ya nanti saya akan mencari referensi dari mungkin bisa melalui Google atau dari kita cari di buku-buku sumber. Jadi komitmen saya akan segera saya lakukan agar anak-anak nanti bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran sehingga nanti untuk penilaian atau asesmen anak-anak bisa meningkat seperti itu. Betul. Ya itu mungkin sudah komitmen sudah bagus Pak Irwan. Kira-kira ada yang dari yang direncanakan Pak Irwan tadi ada yang bisa membantu terhadap komitmen Pak Irwan tadi? Mungkin ada perlu bantuan guru lain atau gimana Pak Irwan? Ya mungkin saya juga memerlukan dari rekan-rekan sejawat mungkin di sekolah Pak Roni ya. Dari Pak Roni juga nanti sudah memberikan saya memberikan solusi juga tentang permasalahan saya. Jelas saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat. Berarti kolaborasi ya? Iya, saya harus berkolaborasi dengan orang yang mungkin lebih tahu dari itu juga. Betul. Ya Pak Irwan, saya kira Pak Irwan sudah bisa menemukan solusi dari masalah sendiri. Alhamdulillah Pak Roni. Kira-kira dari yang tadi Pak Irwan merasa bingung, kelihatannya bingung dan curhat ke saya itu karena nilai anak-anak itu kurang fokus dalam ketika Pak Irwan itu menjelaskan. Kira-kira setelah melaksanakan kegiatan atau bertemu dengan saya itu kira-kira Pak Irwan bagaimana untuk kedepannya, merasa bagaimana? Pada waktu ketemu Pak Roni tadi ya ingin cerita gitu, tapi setelah Pak Roni memberikan menanyakan sesuatu, akhirnya saya bisa menemukan solusi saya sendiri dari mulai sendiri. Jadi saya merasa sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pak Roni. Akhirnya saya bisa menyampaikan permasalahan saya. Bisa lega Pak ya? Bisa lega sekali. Ya kalau sudah begitu Pak, ya mudah-mudahan nanti apa yang menjadi masalah Pak Irwan bisa bisa selesai dan anak bisa fokus lagi Pak Irwan. Amin. Terima kasih Pak Roni. Mohon doanya biar nanti segera saya laksanakan apa yang komitmen saya tadi agar nilai anak juga bagus nanti. Saya kira sudah baik Pak. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Saya mohon pamit dulu. Ini ada kegiatan lain soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Roni. Itu tadi Pak Roni sudah melakukan kegiatan coach dan coaching. Terus kegiatan selanjutnya saya sebagai observer menanyakan sebuah pertanyaan pasca supervisi. Apa yang sudah dilakukan Pak Roni pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan atau yang Pak Roni inginkan bersama coach tadi? Iya Pak Endi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sesuai dengan pertanyaan tersebut dan sesuai dengan apa yang tadi saya lakukan Pak ketika melaksanakan coaching, saya telah melaksanakan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Dibuktikan dengan pertanyaan yang berbobot yang saya lakukan tadi sehingga coach itu ternyata merasa lega dikarenakan si coach itu sudah bisa menemukan solusi daripada masalah sendiri Pak. Itu diantaranya Pak. Sehingga saya dengan adanya itu melaksanakan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif dan kemudian melaksanakan kehadiran penuh sehingga diri si coach itu bisa dihargai gitu. Dan mungkin Pak Roni bisa menyampaikan
Jadi hasil observasi yang saya lakukan terhadap Pak Roni sebagai koji dan Pak Irwan sebagai koji adalah Pak Roni sudah melakukan kehadiran secara penuh, terus di kemudian Pak Roni sudah mendengarkan secara aktif apa yang jadi permasalahan si koji tersebut, dan Pak Roni mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si koji menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dialaminya. Nah, sekarang mungkin saya mau bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Roni lakukan bersama Pak Irwan tadi? Oh iya, Pak Andi, ini setelah saya tadi itu melaksanakan coaching Pak, saya merasa memang ada kekurangan dalam diri saya. Di antaranya yang perlu saya kembangkan dan saya dalami Pak, di antaranya adalah saya ingin belajar lagi Pak. Di antaranya adalah bagaimana kegiatan coaching itu bisa berjalan sesuai dengan alur cerita dengan baik. Itu di antaranya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, Pak. Kemudian nanti di antaranya saya sesuai dengan pemilihan berbobot pertanyaan itu, saya mungkin akan melaksanakan memilah dan memilih pertanyaan yang perlu dilakukan untuk si koji tersebut. Itu sehingga nanti si koji yang akan berikutnya itu akan bisa menemukan permasalahan, solusi permasalahan dengan sendirinya. Itu di antaranya itu Pak yang akan saya kembangkan. Terima kasih Pak Roni. Saya telah melakukan kegiatan observasi terhadap Pak Roni dan Pak Irwan. Mungkin kedepannya Pak Roni dan Pak Irwan bisa melakukan kegiatan tersebut lebih baik lagi. Oh ya Pak. Assalamualaikum Pak Endi. Waalaikumsalam Pak Roni. Pak Roni. Dari mana ini Pak Roni ini tadi? Alhamdulillah ini tadi dari Pak. Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Dari ngajar di sekolah. Ya, betul. Pak Roni. Terus bagaimana kabarnya ini Pak Roni? Alhamdulillah baik Pak, sehat saja. Tapi kok kelihatannya Pak Roni ini sedikit-sedikit ada unek-unek atau mungkin yang mengganggu pikiran dan perasaan Pak Roni. Ya, betul Pak, ini saya juga lagi bingung ini Pak. Bagaimana menyelesaikan masalah karena itu tadi Pak, terhadap masalah saya. Pak Roni, monggo bisa diceritakan apa yang menjadi unek-unek dan permasalahan Pak Roni. Mungkin permasalahan mengenai di kelembagaan atau di lingkungan masyarakat. Monggo disampaikan. Ya ini Pak, ya sedikit saya cerita Pak. Ini permasalahan saya diantaranya itu saya itu memiliki banyak tugas Pak. Di samping tugas di sekolah, di desa ataupun di lembaga Pak. Ini yang mungkin tugasnya itu bisa disampaikan Pak Roni. Iya, tugas saya diantaranya itu kalau di sekolah itu kan hanya saya sebagai guru agama itu memimpin istighosa, memastikan anak itu bisa sholat bersama, sholat hukum, kemudian melihat betul-betul bagaimana anak itu bisa memiliki akhlak yang baik. Itu diantaranya yang di sekolah Pak. Itu diantaranya yang di sekolah juga saya juga Pak, termasuk CGP di sekolah itu Pak ya. Itu juga tugas-tugas saya itu. Kalau di luar di desa Pak, saya di desa saya punya tugas banyak diantaranya. Dan juga apalagi saya juga menjadi itu Pak, mengikuti PPG. Jadi saya bersamaan Pak itu PPG. Jadi Pak Roni juga ikut CGP PPG juga. Dan juga kuliah S2 Pak. Wah, bagus sekali itu Pak Roni. Nah, ini masalahnya saya itu tadi Pak, kurang bisa bagi waktu Pak. Jadi permasalahannya memang kegiatan Pak Roni atau tugas Pak Roni tadi sangat banyak sekali. Betul, selain di lembaga, Pak Roni juga mendalami proses menjadi CGP dan juga PPG juga. Setelah itu Pak Roni juga menjadi mahasiswa S2 juga Pak Roni. Mungkin terkait tugas yang banyak tersebut Pak Roni mengalami apa gitu sehingga menjadi masalah Pak Roni? Itu tadi saya Pak kurang saya inginkan itu bisa bagi waktu Pak.
agar apa ya? Agar nantinya itu tidak tidak terbengkalai Pak. Sebentar Pak Roni. Jadi Pak Roni ini mempunyai tugas dan kewajiban yang banyak sekali sehingga Pak Roni tidak bisa membagi waktu Pak Roni itu sendiri. Nggih. Iya, dikarenakan memang itu Pak, tugasnya itu kadang-kadang itu loh Pak, bersamaan. Datangnya bersamaan. Mungkin Pak Roni, setelah Pak Roni mengalami kegiatan itu secara bersamaan, mungkin Pak Roni punya kiat-kiat yang Pak Roni siapkan atau Pak Roni siasati agar tugas atau kewajiban yang datang secara bersamaan itu bisa terselesaikan mungkin. Ya, mungkin kalau apakah begini Mbak, kira-kira kalau seandainya saya itu memilih tugas yang lebih urgent, yang lebih penting itu bagaimana Pak? Bisa Pak Roni. Ya. Jadi mungkin misalkan Pak Roni ini di lembaga kan tidak seluruhnya, misalkan Pak Roni itu mengajar di jam pertama sampai jam terakhir, enggak selalu seperti itu. Jadi mungkin Pak Roni diantaranya punya jam sekitar di lembaga tersebut 4 jam seperti itu, dan jam yang lainnya bisa Pak Roni bisa Pak Roni kerjakan tugas-tugas yang lain, misalkan tugas dari Pak Roni CGP ataupun tugas menjadi PPG seperti itu. Ya. Mungkin kalau menjadi mahasiswa S2-nya Pak Roni bisa melakukannya di luar jam sekolah. Iya. Ya, mungkin itu diantaranya kiat-kiat saya Pak, yaitu saya memilih tugas yang lebih penting dan urgent Pak. Terus diantaranya lagi mungkin saya juga Pak, ini mungkin saya juga nanti itu akan seandainya ada tugas yang bersamaan, nanti akan saya limpahkan. Seandainya itu tidak bisa saya laksanakan, itu saya berkolaborasi dengan teman Pak, rekan sejawat. Itu mungkin apakah bisa Pak gitu ya? Bisa Pak Roni, itu bagus sekali jawaban seperti itu. Jadi mungkin Pak Roni selain Pak Roni berkolaborasi dengan teman, jadi kita minta tolong bantuan teman agar kita bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban kita, dan mungkin Pak Roni bisa menjadwal tugas-tugas yang menjadi kewajiban Pak Roni itu tadi. Ya, berarti saya nanti akan menjadwal mana tugas yang lebih urgent Pak, jadwal yang lebih urgent, yang lebih penting, yang mana yang lebih didahulukan dulu gitu Pak ya. Pak Roni. Betul sekali Pak Roni. Nah, setelah Pak Roni mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan Pak Roni, mungkin Pak Roni bisa menyampaikan bagaimana setelah Pak Roni mendapatkan jawaban dan bagaimana Pak Roni sebelum mendapatkan jawaban ini tadi. Iya, diantaranya saya nanti akan melaksanakan, yaitu seperti tadi Pak, saya akan membagi waktu, kemudian dengan cara yaitu saya akan memilih tugas yang lebih penting, kemudian nanti akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Pak. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua Pak, saya alhamdulillah setelah saya tadi itu berdiskusi atau menceritakan undang-undang kepada Pak Hendi, saya merasa lebih tenang dan insya Allah bisa membagi waktu dengan yang mudah-mudahan dengan baik Pak. Jadi kedepannya Pak Roni bisa membagi waktu mungkin dengan menjadwal kegiatan ataupun menjadi tugas kewajiban Pak Roni sebagai guru di lembaga, terus sebagai CGP, PPG dan mahasiswa S2. Kemudian Pak Roni bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Misalkan Pak Roni di lembaga ada guru yang jam mengajarnya kosong, bisa meminta bantuan rekan guru tersebut. Pak Roni. Ya Pak Hendi. Insya Allah nanti akan saya jalankan dengan baik, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik itu Pak. Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Mungkin cukup itu saja, dan semoga kedepannya Pak Roni bisa menjalankan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih Pak Hendi atas
sarannya yang sangat baik sekali. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Edi. Sama-sama Pak Roni. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi kami calon guru penggerak angkatan 9 telah melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan secara bersama. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Salam bahagia, guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.